Itu yang coba kita lakukan dari semua basic yang tadi Bapak Ibu sekalian nonton dari awal. Konsepnya adalah bagaimana kita bikin mereka off balance, baru eksekusi teknik. Jadi kalau saya bilang Aikido sedikit cheating, kenapa? Kita nggak pernah mengeksekusi teknik posisinya di sini. Untuk mau naikin tangan saya aja itu sulit sekali. Yang saya mau lakukan, dia kuat di sini, dia nggak kuat di sini, dan baru saya eksekusi. Dan posisinya baru ke bawah. Dia kuat di sini, nggak coba saya kontrol posisi di posisi demikian, bikin dia off balance, dan baru saya bergerak. Itu fungsinya. Jadi kita cheating sebenarnya. Kita nggak pernah menyerang atau mengeksekusi teknik pada saat mereka kuat. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan semakin levelnya tinggi, kita mau mencoba melakukan semua itu dengan effort yang sangat kecil sekali. Awal-awal kita latihan besar, saya coba bergerak. Lama-lama hanya itu, ya. Lama-lama hanya itu. Itu yang coba kita coba. Posisinya juga sama. Yang kita coba kontrol balance. Posisi ini juga sama. Dia sangatlah kuat sekali. Kalau misalnya di level awal, lihat bahunya Aldo, itu yang saya mencoba kontrol. Baru saya bergerak. Tapi gimana caranya bikin kontrol bahu tanpa dia mengetahui? Itu yang PR buat yang level atas kurang lebih. Sehingga pada saat mengeksekusi teknik itu, Uke tidak mengetahui atau orang-orang tersebut nggak mengetahui. Dan kadang ada beberapa fokus yang kita pengen fokus ke satu titik. Posisi seperti ini ya. Oke. Itu rahasia teknik ninja ya. Nah, hal seperti itu yang kita coba latih terus menerus. Dan yang kadang ada satu teknik yang kita bilang adalah menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Dan itu kembali lagi kelihatannya kayak magic, tapi kalau yang dipegang rasa sakitnya harusnya ketahuan. Ya, dan jadi semakin tinggi tekniknya, semakin kelihatannya dalam tanda kutip magic. Sebenarnya kita nggak ngajarin magic ya. Semuanya mengenai konsep bagaimana kita menggunakan seluruh badan kita dan bagaimana kita memperhatikan balance dari Uke. Ya. Oke, dan selanjutnya itu biasanya diajarkan bagaimana kita coba mengontrol berbagai orang dari berbagai arah. Dan kembali lagi, pada saat kita berlatih, kita enggak yang seperti demikian. Ada beberapa perguruan, saya coba melakukan teknik, orang di belakang saya nungguin saya. Yang kita coba ajarkan, kita harus aware, kita harus waspada terhadap sekeliling. Nggak cuma di sini, tapi diharapkan pada saat di jalanan kita pun melakukan hal yang sama. Ya. Posisi dari sini, kalau saya nggak tahu, dia pasti ngasih tahu saya. Oh, ada orang di belakang saya. Seharusnya setiap kali bergerak,
saya harus tahu orang-orang tersebut ada di mana. Harus selalu ada di pandangan saya. Nggak pernah ada yang saya belakangi, semuanya tetap bisa saya lihat. The first rule of self defense adalah saya harus bergerak terus menerus. Nggak bisa ada yang saya belakangi. Dan pada saat itu yang coba kita develop, kembali yang saya bilang bahwa kita mulai pelan, baru kita percepat. Dan di dojo kami proses penting. Ya. Mungkin bapak ibu yang tahu begitu kita ada rencana ujian kenaikan tingkat dan sebagainya, wah anak-anak sibuk, benar-benar kita push, karena kita pengen member kita nggak cuma main di comfort zone mereka. Ya. Everybody's limit is limitless. Yang tadi saya bilang, Sensei Aldo dari 130 kilo. Ya. Sensei Arif pernah ada, dia sebenarnya empedunya udah nggak ada. Ya, kalau cerita kerennya, dia karena ada luka di sini, itu kenapa? Ketusuk. Memang benar ditusuk sama dokter. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan tujuan dari Aikido dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Saya pulangkan kepada diri setiap individu. Tapi yang pasti kita mencoba mempromosikan sesuatu yang positif. Ya. Kalau untuk kelas anak kita coba mempromosikan disiplinnya, gerak motorik dan koordinasi. Dan saya yakin selama ini belum pernah ada orang yang mempunyai sisi negatif dari latihan bela diri apapun juga. Dan kadang suka ada yang bertanya ke saya, bela diri apa yang cocok buat masing-masing individu? Saya rasa bela diri yang cocok bukan Aikido, bela diri yang kalian akan lakukan setiap kalinya. Jadi kalau kalian ngomong 2 kali seminggu, juda. Kalau kalian merasa kungfu itu cocok, mau melakukan itu 2 kali seminggu, juda. Kalau kalian merasa bahwa Aikido itu cocok, lakukan itu. Jadi lakukan apa yang kalian memang bisa lakukan. Demikian dari saya, terima kasih banyak.